orang saja hari ini yang tidak hadir? Oke. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai definisi geografi, kemudian ruang lingkup geografi, dan objek studi geografi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya supaya kamu itu mengetahui pengertian geografi, kamu dapat menjelaskan pengertian geografi, kemudian kamu dapat mengetahui ruang lingkup di dalam ilmunya geografi, dan kamu bisa mengetahui objek-objek studi yang ada di dalam ilmu geografi. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nanti kamu perhatikan baik-baik gambar itu. Ibu tayangkan gambarnya ya. Ini jelas? Jelas. Oke, Ibu akan menampilkan satu persatu dulu gambarnya. Silahkan kamu amati gambar itu baik-baik. Oke, ini gambar apa? Banjir. Banjir berarti jelas ya di belakang ya, kelihatan ya? Oke, nah ini gambar banjir. Salah satu fenomena atau peristiwa di dalam ilmu geografi. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Ya, ini kemarau panjang atau kekeringan. Nah, kita biasa di dalam ilmu geografi ini setiap tahun mengalami 2 musim. Nah, yaitu musim apa? Ya, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, peristiwa-peristiwa ini kita pelajari di dalam ilmu geografi. Nah, sekarang karena kamu sudah mengetahui, kamu sudah mengamati gambar ini, jadi Ibu minta pakai kertas 1 lembar, kamu ya, pakai kertas 1 lembar, kamu menuliskan pendapatmu masing-masing mengenai keterkaitan antara kedua gambar tersebut dengan ilmu geografi. Kamu kaitkan, apa sih hubungannya antara gambar yang ada di depan yang sudah Ibu tampilkan itu dengan materi kita hari ini, yaitu ilmu geografi. Silahkan kamu tulis pendapatmu masing-masing. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit ya, cukup ya, 3 menit ya. Oke, silakan. Kertas 1 lembar ya. Ini menurut pendapatmu saja ya, menurut pendapatmu yang kamu ketahui. Oke, nah ini udah Ibu lihat, Ibu perhatikan ya. Sekarang Ibu akan masuk ke materi. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah kita mempelajari tentang definisi geografi, kemudian ruang lingkup geografi, dan objek studi geografi. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi,
eh, pernah mendengar kata geografi? Apa itu kira-kira geografi? Ada yang pernah tahu pengertian secara sederhana saja? Ilmu tentang dunia, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ada lagi? Ada lagi yang ingin berpendapat? Secara sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui. Apa sih ilmu geografi? Ya, ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Ya, ilmu yang menggambarkan atau yang mendeskripsikan, menjelaskan tentang bumi. Ada lagi? Ada lagi enggak? Kalau enggak ada, ibu langsung masuk ke materinya ya. Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan tentang pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Yang pertama kita bahas atau kita pelajari ke pengertian dari geografi. Nah, di bukumu itu ada, silahkan kamu buka bukumu ya. Yang mau melihat di depan juga boleh. Silahkan kamu buka itu halaman 5 ya, halaman 5, halaman 6. Sama dia dengan yang ibu tampilkan di depan. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian geografi. Jadi secara sederhana ya, geografi itu berasal dari dua kata ya, yang diambil dari bahasa Yunani. Nah, yang pertama itu geo artinya bumi dan grafien artinya menuliskan, melukiskan, mendeskripsikan. Jadi secara sederhana dari arti katanya itu jika kita simpulkan, maka pengertian geografi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari, ya, menggambarkan, mendeskripsikan atau menjelaskan, ya, menuliskan tentang bumi. Nah, itu pengertiannya secara sederhana berasal dari asal katanya tadi, dari bahasa Yunani tadi. Tapi ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya masing-masing sesuai dengan cara pandang mereka, cara ketika mereka mengadakan sebuah penelitian, disimpulkan penelitian yang mereka temukan itu. Nah, jadi mereka jabarkan masing-masing daripada pendapat yang sudah mereka teliti atau temukan tadi atau kemukakan. Nah, yang pertama siapa? Pendapatnya siapa? Ya, Eratosthenes. Nah, kalau Eratosthenes ini dikenal sebagai bapaknya geografi karena beliaulah yang pertama kali mengemukakan atau memperkenalkan ilmu geografi. Nah, Eratosthenes ini, apa pendapat beliau tentang geografi? Apa? Ya, melukiskan, menuliskan tentang bumi. Nah, beliau dikenal sebagai bapaknya geografi yang pertama kali memperkenalkan ilmu geografi. Nah, yang kedua ada pendapatnya, ya, Claudius Ptolemaeus. Nah, menurut pendapat beliau apa? Geografi adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Artinya peristiwa-peristiwa yang ada di bumi itu dijelaskan atau digambarkan ke dalam peta. Kalau menurutnya, ya, Claudius, apa yang kita lakukan, yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di bumi, di lingkungan kita, dideskripsikan ke dalam peta, digambarkan ke dalam peta. Nah, kalau menurut pendapat Claudius ini. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Immanuel Kant. Ya. Nah, menurut pendapat beliau bagaimana? Silakan baca di bukunya. Ya, jadi lebih menekankan pada benda-benda atau gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang tersebar
dan berasosiasi dalam ruang. Nah, artinya peristiwa-peristiwa yang tersebar di permukaan bumi. Ibu ambil contoh misalkan persebaran hewan dan tumbuhan. Geografi menurut beliau mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, proses, dan keberhasilan pembangunan. Jadi kalau Bintarto lebih menekankan pada peristiwa fisik yang ada di permukaan bumi. Nah, peristiwa fisiknya berupa gejala-gejala alam. Nah, gejala-gejala alam atau peristiwa-peristiwa alam itu contohnya berupa apa? Ya, banjir. Kemudian apa lagi? Ya, gempa bumi. Kemudian apa lagi? Tsunami, tanah longsor. Kemudian apa lagi? Ya, kebakaran hutan. Apa lagi? Angin puting beliung. Kemudian apa lagi? Letusan gunung api. Nah, banyak sekali contoh-contoh bencana alam yang berkaitan dengan fisiknya geografi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bintarto. Nah, kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah I. Made Sandi. Nah, apa itu pengertian geografi berdasarkan pendapat beliau? Geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di dalam muka bumi. Nah, kalau I. Made Sandi ini lebih menekankan pada berusaha menemukan, kemudian dia memahami dan menjelaskan tentang persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan gejala yang ada di permukaan biosfer. Nah, berikutnya adalah biosfer berkaitan dengan makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan, flora dan fauna. Persebarannya bagaimana yang ada di Indonesia, misalkan untuk tumbuhannya, hewannya bagaimana. Nah, ini dikaji di dalam lapisan biosfer. Kemudian yang berikutnya adalah antroposfer. Nah, antroposfer berkaitan dengan lapisan manusia. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya, politiknya bagaimana, komunikasinya bagaimana, relasinya bagaimana. Nah, ini khusus dikaji di dalam lapisan antroposfer. Semua yang berkaitan dengan manusia itu dipelajari. Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya, kita mendiskusikan tentang pembelajaran hari ini. Nah, tentang apa yang kamu dapatkan, sudah berhasilkah kamu mempelajari ilmu geografi hari ini? Jadi ibu bagikan kelompoknya. Nah, nanti kamu ke posisi masing-masing ya, atau masing-masing membentuk kelompoknya ya. Nah, yang pertama ini kelompoknya kelompok 1 Aura, kemudian Fransila, ini di sini, ya. Kelompok 1 di sini, silakan. Yang ibu tunjukkan tadi silakan membentuk kelompok dulu. Fransila, Yola, kemudian Indah, Akmal sama Rehan, silakan. Kelompok 1 di sini ya. Nanti kelompok 2 sebelah situ. Silakan.
Sudah? Sudah tulis nama kelompoknya? Sudah, oke. Nah, silakan nanti masing-masing kelompok mendiskusikan pertanyaan nomor 1. Jelaskan menurut pendapatmu pengertian geografi, pendapat geografi berdasarkan cara berpikir atau pandangan dari para ahli. Jelas pertanyaannya? Kamu menjabarkan pengertian geografi itu berdasarkan pendapat para ahli tadi. Paham? Nanti dijabarkan masing-masing pendapat para ahli itu ya. Nah. Sudah? Pertanyaan nomor 1 sudah? Sudah.